Yo, balik lagi ke channel podcast kita hari ini. Podcast apa? Ngobrolin aja. Oke, bareng gue Himzi dan gue Fauzan, orang yang biasanya dikira jutek cuman gara-gara balas chatnya oke sip doang. Ya, dia Hemat Express guys. Jadi pokoknya podcast kita ini bukan sembarang podcast ya. Bukan. Jadi bukan tempat buat curhat mantan juga. Wah, bukan. Jauh. Jadi podcast kita itu ngebahas tentang hal-hal yang kecil yang bisa bikin ribet ataupun salah pemahaman di pertemanan dalam sama teman gitu. Sama teman kita sendiri tuh bisa salah paham gitu. Biasanya dari kaum Gen Z kayak gitu ya, tuh. Kaum Gen Z, apalagi terutama pada kaum Gen Z guys. Yuk anak-anak Gen Z. Berarti secara langsung podcast kita tuh sekarang temanya tentang miskomunikasi dalam pertemanan Gen Z gitu ya. Iya, betul banget. Jadi temanya miskomunikasi dalam pertemanan Gen Z. Soalnya emang Gen Z itu apa ya? Salah ngirim pesan gitu atau salah pemahaman gitu sehingga membuatkan pertemanannya itu jadi musuhan gitu. Iya, betul banget. Apakah emang kita yang terlalu sensi ataupun ini komunikasi digital ini emang beracun gitu kan. Mari kita kupas tuntas pada podcast kali ini ya kan. Sampai ke akar-akarnya. Stay tune guys. Oke. Kita balik kan. Kita cerita dulu nih. Boleh ada cerita. Lu ada nggak sih cerita miskomunikasi? Ada, pernah. Jadi gini. Gue ada punya temen ya yang sering nongkrong gitu kan, main bareng gitu. Jadi suatu ketika dia tuh ngajakin gue buat main gitu kan, jangan main yuk gitu kan. Nah terus gue balesnya tuh kayak ntar ya gue lihat dulu gitu kan. Iya. Maksud gue lihat dulu tuh emang sekarang tuh jadwalnya lagi padat-padatnya, lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Maksudnya jangan sampai bentrok lah gitu kan. Oh iya. Nah cuman dia nanggepin gue itu ketika balas itu tuh seolah-olah gue tuh nggak mau main sama dia, nggak mau ketemu sama dia gitu loh. Seolah-olah tuh gitu, sehingga yang tadinya sering kita chatan komunikasi gitu kan, sering kita ngobrol lewat telepon grup ya kan, rame-rame. Semenjak kejadian itu udah nggak pernah lagi. Cuman gara-gara itu doang salah paham di situ. Sepele banget Padahal astaga. Emang chat itu bisa bahaya banget. Satu kata salah itu interpretasinya tuh 11 arah, 12 arah. Jadi 12 arah kan. Apalagi Gen Z itu kan suka dengan yang namanya singkat-singkat gitu. Iya. Ya kan kayak contohnya iya gitu, oke gitu kan. Terus yoi ya kan, gas gitu. OTW atau TW biasanya TW doang gitu kan. Gak ada O-nya sekarang. Iya makanya. Sekarang udah gak ada O-nya. Nggak ada O-nya. Tapi emang punya banyak makna ya? Punya banyak makna. Jadi dari situ tuh memiliki 1000 makna gitu kan. Kayak jadi tergantung mood kita bacanya gitu. Mood baca kita nih. Iya betul. Lagi yang bacanya tuh mood kita kayak gimana dan juga caps lock-nya. Iya. Betul banget. Tapi coba nih kita serius sedikit ya. Ya. Kita serius sedikit nih. Kita ambil teori nih guys. Ya kita pakai teori. Coba kita pakai teori. Menurut model komunikasi Shannon and Weaver ya yang gua baca, proses komunikasi itu terdiri dari pengirim, terus pesan, terus saluran, penerima, sama yang terakhir itu gangguan atau noise. Oh ya noise, dia emang lagi buat noise tuh ya kan. Apalagi era digital gitu kan. Ya di era digital tuh emang noise tuh bukan cuma sekedar gangguan aja, maksudnya cuma sekedar gangguan sinyal jelek. Bukan itu aja. Bukan cuma itu aja. Bisa jadi dari mood pas kita baca pesannya, betul kan, banget. Dan juga cara interpretasinya gitu kan. Bahkan Gen Z itu typo, salah kirim gitu kan. Kayak gitu loh. Jadi kayak gini, gue pernah waktu itu ya ngetik bilang makasih ya gitu. Makasih banget ya gitu. Itu siapa? Ada cewek lah gitu kan. Oh iya, teman cewek. Iya, teman cewek. Makasih banyak ya gitu kan. Nah, cuman dia tuh berasumsikan beranggapan tuh bahwa apa ya macam wah mah gitu kayak dikira gue seneng sama dia gitu kan. Dia demennya sama gue. Iya gitu. Padahal kan gue emang bilang makasih doang gitu kan. Gitu. Jadi salah tanggap gitu kan.
Emang di situ pentingnya konteks sama klarifikasi. Ya, Iya. benar. Tapi seringkali tuh Gen Z, apalagi Gen Z ya, itu gengsi banget. Gengsinya tuh tinggi banget gitu. Buat nanya maksudnya apaan, takut dibilang apa gitu. Ya, benar. Atau bahkan lebih-lebih ya mungkin dia takut banget buat ini ngomong ke temennya sendiri gitu. Ya, benar. Dan lebih parahnya lagi ya, biasanya itu dia tuh takut dibully sama temennya sendiri. Oh, dibully. Takut dibully sama temennya sendiri. Maksudnya kayak dia kan menanyakan sesuatu nih, cuman temennya tuh bilang apaan sih lo, sensitif banget gitu kan. Oh iya. Intinya takut dibully lah gitu. Soalnya kalau misalnya udah masalah bully kayak gini tuh juga bukan cuman masalah sosial aja yang kena, kan. Tapi mentalnya dia juga ikut goyah gitu. Iya. Jadi emang komunikasi yang sehat itu dimulai dari yang nanya jelas. Iya gitu. Jadi makanya komunikasi yang sehat itu harus jelas gitu kan, menanyakan kejelasannya. Tapi efek dari miskomunikasi ini gede banget sumpah. Dampaknya tuh besar banget. Jadi pertemanan tuh bisa renggang, satu circle jadi awkward gitu kan. Atau garing, kikuk lah. Iya benar, kikuk. Atau lu malah kayak dikucilkan sama teman-teman lu sendiri gitu. Gara-gara waktu balas chat doang. Waktu kayak lu balasnya nggak tepat waktu nih, ataupun balasnya singkat atau gimana, ntar pemahaman mereka berbeda. Iya benar, dan lebih parahnya lagi apa? Lebih parahnya lagi tuh nanti tuh kita malah ngasih asumsi negatif terus buat dia. Maksudnya kita tuh nanti bakalan sering ngomongin dia, maksudnya kita ngomongin dia di belakang. Maksudnya muka dua. Nah terus itu tuh maksudnya jadi kayak negatif banget lah, asumsinya jelek gitu kan. Kayak drama sinetron ya. TV. Benar. Tapi gua lihat ini emang bisa dikaitin sama teori konflik interpersonal kan ya. Jadi ketika komunikasi itu nggak tersampai secara efektif, maka konflik yang awalnya kecil itu bisa membesar karena persepsi yang keliru, itu pemahaman yang beda gitu. Benar. Emang parah banget. Dan parahnya lagi juga bukan cuma itu, jadi parahnya lagi juga nanti bakalan kena ke mentalnya dia gitu kan. Jadi bukan cuman hubungan sosialnya yang rusak, tapi mentalnya dia juga keganggu. Gitu kan. Makanya ketika mental ikut goyah, terus juga kayak jadi overthinking gitu kan, trust issue gitu kan. Nah semua itu berdatangan cepet banget kayak pakai code lu ya kan. Gitu. Makanya wah bahaya banget tuh ini kalau misalnya kayak gitu. Jadi emang mental bisa rapuh guys. Bisa rapuh. Emang gak gara ini doang. Hati-hati banget nih. Walaupun emang sepele tapi dampaknya besar banget. Makanya harus hati-hati terus ya masalah komunikasi itu. Tapi gua ada tipsnya sih. Nah ini tipsnya. Gua punya tips buat kalian pada, apalagi anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z khususnya ya kita ya. Tips dari gue ya, biar nggak miskom. Yang pertama itu klarifikasi. Iya, ngomong yang jelas. Bukan berarti lu lebay nih, enggak. Tapi lu biar jelas gitu, apa sih yang dimaksud gitu kan. Jadi biar nggak salah paham. Ya benar, nggak kejadian kayak tadi tuh gue ya salah paham kan, jadinya malah nggak kontekan lagi kayak musuhan. Jadi musuhan. Jadi ya kembali lagi, jangan gengsi sih emang. Gengsi ini harus dihilangin nih gengsi ya kan. Iya, biar lu nyampe sih, lu bakal nyampe kalau selalu ngilangin gengsi lu. Apalagi lu dateng gitu kan ke coffee shop, minimal beli americano. Wah, nggak bakal ngantuk. Americano, bawa laptop, bag, update story IG. Wah, lu nyampe men. Di situ lu nyampe. Ya kan. Yang kedua tau nggak apa tuh? Jadi yang kedua tuh jangan cuma balas pesan singkat doang. Banyak nih Gen Z tuh pada suka singkat. Minimal biar nyampe lu tambahin emoji. Nah iya emoji. Kan banyak tuh emoji kan. Minimal tambahin emot ataupun tambahin titik-titik belakangnya lah. Iya benar. Kasih koma tanda petik gitu. Jangan oke, udah itu doang, jangan. Oke, terus kasih emot jempol. E-nya 2 atau 3 gitu ya. 2 atau 3 tuh. Jadi itu sih. Terus yang ketiga ya, kalau menurut gue tuh kalau emang penting, banget nih, lu telepon. Iya benar, telepon. Ataupun VN lah minimal, VN biar tahu bisa. Gitu kayak ada ekspresinya gitu kan. Gitu. Ataupun kayak emang lebih efektif lagi nih, kita offline ketemu. Ya benar, emang
kalau misalnya face to face ya, Iya, face to face itu lebih efektif banget sih Iya. ngobrolnya apa. Apalagi ya gue saranin, ya kita saranin kalau misalnya ngobrol penting itu mending lu face to face aja. Iya, mending face to face aja. Biar jelas gitu kan. Betul banget. Jadi tadi menurut gua sih 3 itu sih. Mungkin lo ada tambahan nggak? Gue nambahin satu sih ya, maksudnya kita tuh harus ngenalin gaya komunikasi teman kita. Oh iya, iya benar banget itu, Mas. Benar banget. Maksudnya gini, kan setiap orang kan karakternya tuh beda-beda ya, gayanya tuh beda-beda. Ada yang orangnya langsung to the point, to the point. Ada juga yang orangnya harus dipancing dulu, kudu ada basa-basi dulu. Basa-basi dulu. Iya. Makanya kita tuh harus ngenalin gaya komunikasi lawan kayak gitu. Apalagi orang takutnya ketika kita sedang bicara dengan orang yang tipe gayanya tuh langsung to the point, terus kita ajak basa-basi dulu, bad mood ya dia. Iya betul banget. Gitu. Apalagi golongan darah B biasanya sukanya to the point. Wah, itu ya golongan darah B. Golongan darah O kan B basa-basi dulu. Muter-muter ya. Baru intinya gitu kan. Benar. Betul banget. Dan emang yang paling penting ya kita belajar itu jadi komunikator yang sadar. Ya, komunikator yang sadar, benar. Komunikasi itu soal tanggung jawab soalnya, bukan hanya cuma kirim teks gitu. Tanggung jawabnya kita pas sadar gitu. Kita sadar nih chat apa, ya harusnya kita tahu gitu. Kita chat apa aja, contohnya kayak lu sibuk nggak hari ini, kayak keluar nih bareng gitu kan. Disadar gitu, nggak hanya benar. chat doang terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Nggak jadi ya, nggak jelas kan. Nggak jelas gitu. Jujur dari banyaknya pengalaman yang gue alamin, ya maksudnya kejadian-kejadian di miskomunikasi ini tuh, gue ngambil pelajaran. Jadinya maksudnya gini, jangan mudah dan gampang nyimpulin sesuatu gitu. Ya kan, jangan gampang nyimpulin lah gitu kan. Maksudnya gini, kita kan nggak tahu maksudnya dia apa, kenapa dia chatnya singkat kayak gitu, kan bisa jadi dia lagi di jalan atau ada maksud lain kan, ataupun pas lagi di WC gitu. Di WC gitu kan, sambil main HP nyekol ya. Sampai kalau di WC singkat doang tuh. Iya, singkat doang kan, makanya kita harus jangan gampang mudah nyimpulin lah, kita harus paham juga. Coba nanya dulu ke teman kita. Maksudnya teman kita tuh bukan cenayang gitu. Apa cenayang? Cenayang itu maksudnya bukan peramal yang tahu apa aja gitu. Tahu kita lagi apa, tahu maksudnya apa gitu kan. Kita harus nanya dulu, makanya. Harus jelas ya, harus jelas gitu kan, klarifikasi. Tapi gue juga emang ngerasa semakin dewasa tuh bukan semakin banyak kata sih. Ya, benar. Tapi semakin jernih apa yang lu sampaikan gitu. Ataupun cara penyampaian kata lu gitu. Ya, benar. Emang kan kita sering banget ya salah paham sama teman sendiri. Makanya buat lu nih ya, para Genzi nih ya, yang sering salah paham sama teman lu nih, podcast kita nih ya, lu kirim ke dia, terus lu dengerin lah podcast ini, dengerin podcast ini ya kan. Betul, bisa lu sambil atau nodongin dia deh, nih lu dengerin nih podcast ini kan, sambil di situ lu sambil makan cilok cilok minor di situ kan. Nggak, minimal Americano. Minimal banget Americano. Lu nyampe deh. Lu nyampe, Bren. Terus jadi inti podcast kita itu kan miskomunikasi sering terjadi dalam pertemanan Gen Z ya. Jadi penting-pentingnya lu buat klarifikasi. Maksudnya bukan klarifikasi kayak yang di TikTok itu, enggak. Klarifikasi tuh nanyain gitu, maksudnya apaan gitu. Jangan gengsi lah intinya. Iya, benar. Harus nilaian gengsi lu ya. Karena gengsi tuh gengsinya tinggi banget, Gen Z apalagi ya. Ya, mungkin sekian ya guys. Udah dengerin sejauh ini nih podcast kita nih. Podcast ngobrolin aja nih. Thank you banget ya kalian udah dengerin mulai awal sampai akhir nih. Awal sampai akhir. Jangan lupa komen pengalaman pribadi kalian. Apalagi miskomunikasi dalam pertemanan Gen Z nih di kolom komentar. Pasti banyak banget nih ya kan yang sering ngalamin miskomunikasi. Lu komen aja pengalaman kalian di sini. Ya, tapi jangan lupa apa, Dik? Like, share, and subscribe. Iya, betul banget gitu kan. Jadi tapi jangan cuman saling follow di IG, saling follow di TikTok gitu YouTube kan, atau di YouTube gitu kan, subscribe. Jangan cuma di situ doang. Maksudnya di kehidupan nyata juga harus saling sapa. Ya. Saling kenal ya. Betul banget.
Oke, sekian podcast kita. Sekian dari Mulai kita. aja. Thank you and see you. See you.